Halo cuy, konnichiwa, kembali lagi dengan gue, Anime Number One. Terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini. Dan gue juga mau ngucapin selamat Idul Adha bagi yang menjalankannya cuy. Di video kali ini, gue mau kasih kalian 10 rekomendasi anime fantasi terbaik 2021 yang sangat mantap jiwa untuk ditonton. Menonton anime genre fantasi sendiri bisa menaikkan imajinasi kita dalam berpikir. Anime genre fantasi biasanya anime yang berada di luar nalar cuy. Daya tarik dari banyaknya minat terhadap anime dengan genre fantasi adalah anime ini menawarkan sebuah dunia ajaib yang biasanya ada di manusia cuy. Oke, sebelum kita ke pembahasannya, ada baiknya kalian terus subscribe channel ini dan like and share video ini supaya kalian bisa update terus hal yang berkaitan dengan anime dan gue juga bisa semangat bikin videonya. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Let's go. Oke, yang pertama Mahou Sensou yang bernama Winter 2014. Dunia yang kita tahu ternyata hanya separuhnya saja cuy. Seperti yang dialami Nanashi Takeshi. Ketika dia akan pergi latihan kendo, Takeshi tidak sengaja bertemu seorang perempuan yang pingsan di sekolahnya yang bernama Aiba Mui. Takeshi lalu membawa gadis itu ke ruang perawatan sekolah. Ketika perempuan itu sadar, dia malah menyerang Takeshi dan secara tidak sengaja malah mengaktifkan kekuatan di dalam diri Takeshi. Sejak itu Takeshi juga jadi seorang penyihir cuy. Kekuatan Takeshi sendiri adalah evasive magic. Dia bisa membaca pergerakan lawan dan membuat antisipasi. Satu persatu teman-teman Takeshi bertemu dengan penyihir dan berubah menjadi penyihir juga dengan kotanya masing-masing seperti Kurumi dan Kazumi. Meski memiliki alasan berbeda untuk berjuang, tapi mereka bersama bertarung untuk mencegah terjadinya perang sihir. Oke, yang kedua Shingeki no Bahamut yang bernama Fall 2014. Anime ini bercerita tentang Favoro Leone yang merupakan seorang bounty hunter atau pemburu bayaran. Dia tinggal di sebuah dunia fantasi bernama Mistarsia. Di sini semua manusia, iblis dan dewa hidup berdampingan. Favaro bekerja dengan memburu iblis untuk bisa bertahan hidup. Favaro Leone dipaksa terseret dalam arus konflik sejak bertemu dengan Amira, wanita misterius yang separuh iblis dan separuh dewa. Dia diminta menemani Amira menuju Helheim, tempat ibu Amira berada. Namun sepanjang perjalanannya mereka harus berhadapan dengan Kaisar Litvard yang memiliki dendam untuk menghabisi Valvaro. Tak hanya itu, mereka juga dihadang tentara kerajaan karena Amira telah mencuri segel Bahamut. Bahamut sendiri adalah naga kuno yang dulunya disegel oleh dewa dan iblis. Mereka kemudian melakukan perjalanan yang akan merubah kehidupan Valvaro. Oke, yang ketiga Tales of Cetarian the X yang udah Summer 2016. Buat kalian yang masih belum tahu, anime ini adalah anime fantasi yang diadaptasi dari game loh cuy. Ceritanya sendiri tentang petualangan Sore, seorang pemuda yang tumbuh di antara para serapim. Ia mampu melakukan komunikasi dengan roh itu. Semakin manusia berkembang, semakin sedikit pula mereka berhubungan dengan serapim. Kepercayaan pada para serap perlahan hilang, bahkan manusia sudah tidak bisa melihatnya. Sore percaya bahwa semua manusia dan serapim akan bisa saling berkomunikasi. Suatu ketika, waktu pertama kali Sore mengunjungi permukiman manusia, dia tidak sengaja mencabut pedang suci yang tertanam di batu. Sejak itulah dia mengemban tugas sebagai shepherd yang bertugas membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Sore bersama Mikleo dan teman lainnya berusaha mewujudkan impian itu. Namun misi itu sulit cuy. Sore harus terjebak di antara hubungan antara manusia yang kompleks di mana masing-masing tidak selalu baik dan tidak terlalu jahat. Oi, Kishidancho. Sore shiki de genkai ka? Ore. Oke, yang keempat Magi Series yang bernama Fall 2012. Anime ini atau tepatnya serial ini berlatar waktu di abad pertengahan Masehi, di mana penggambaran budaya, perbudakan, dan sistem pemerintahan yang terjadi saat itu memberikan kesan tersendiri. Saat itu hiduplah seorang pemuda bernama Aladin yang merupakan seorang magi. Magi sendiri adalah penyihir kelas atas yang memiliki kemampuan untuk membantu kandidat raja. Ketika Aladin mengelilingi dunia, ia bertemu Alibaba, seorang pemuda baik hati dan berani. Aladin melihat keberanian dalam diri Alibaba ketika ia menolong seseorang. Aladin dan Alibaba kemudian berteman. Mereka memutuskan untuk menjadi penakluk Dungeon. Dungeon ini merupakan labirin misterius yang memiliki harta tersembunyi luar biasa. Petualangan mereka menaklukkan Dungeon pun dimulai. Sasuga Magi da. Oke, yang kelima Konosubarashi Sekai ni Sukufuku wo atau disingkat Konosuba yang bernama Winter 2016.
Ya, seperti anime lain yang bercerita tentang isekai, MC di anime Konosuba juga seorang hikikomori dan otaku. Bedanya tokoh di sini cukup kocak atau kagak pernah serius cuy. Tapi itulah sisi menarik dari anime ini. Ya, namanya adalah Kazuma Satou. Dia pindah ke dunia lain setelah meninggal dan diberi pilihan oleh Dewi yang bernama Aqua. Pilihannya ialah lanjut ke surga atau mengalahkan Raja Iblis di dunia lain. Dan Kazuma memilih opsi kedua cuy. Dia memilih ke dunia lain atau isekai. Dia membawa Dewi Aqua ikut berpetualang ke dunia lain tersebut. Namun sialnya Dewa Aqua tidak memiliki kekuatan yang mumpuni. Ia hanya bisa mengobati saja. Selama perjalanan menuju Raja Iblis, Kazuma dan Aqua bertemu petualangan lain yang akhirnya bergabung bersama mereka. Namun lagi-lagi petualangan ini gabung sama kocaknya dengan Kazuma cuy. Oke, yang keenam, Geika Sensen Temperuna Spring 2015. Anime ini bercerita tentang monyet supersonik, vampir, manusia ikan yang bisa bicara, alien, dan segala macam monster-monster supranatural yang hidup berdampingan dengan manusia di Helsalem Lodge. Sebelum berubah nama, dulunya Helsalem Lodge adalah New York cuy. Sebelumnya terjadi tabrakan gerbang dimensi antara bumi dan The Beyond. Semenjak itulah berbagai monster datang ke bumi untuk memastikan bahwa kekacauan tidak menyebar ke seluruh dunia dan menjaga ketertiban di Helsalem Lodge. Maka terbentuklah organisasi rahasia yang memiliki kekuatan di luar nalar. Anime ini sendiri berfokus pada seorang karakter bernama Leonardo Watts, seorang perantau di Helsalem Lodge. Karena kekuatan matanya disebut juga All-Seeing Eye of God, Leonardo terpaksa bergabung dengan Libra. Petualangan Leo menghadapi berbagai monster pun dimulai. Oke, yang ketujuh, Boku no Hero Academia Temperuna Spring 2016. Anime ini bercerita tentang munculnya kekuatan super di bumi yang disebut Quick yang telah meningkat secara drastis. Hampir 80% dari total manusia memiliki Quick dengan berbagai kemampuan dan elemen, membuat profesi pahlawan jadi digemari. Begitupun Midoriya Izuku. Dia sangat menginginkan jadi pahlawan dan mengidolakan pahlawan super nomor 1, All Might. Namun apa daya, ia tidak memiliki Quick seperti kebanyakan orang. Karena tidak memiliki Quick, maka ia dengan gigih mencatat jenis kekuatan super yang ada. Berkat kegigihannya itu, suatu ketika ia berjumpa All Might. Saat itulah All Might mengatakan bahwa kemampuannya tidak akan lama lagi. Oleh karena itu, All Might mewariskan kemampuannya kepada Midoriya. Salah satu keunikan kekuatan All Might yakni One for All atau bisa diwariskan. Daiku selanjutnya mendaftar di sekolah pahlawan UA. Di sini Midoriya bertemu kawan lain dan berjuang bersama. Oke, yang ke-8, Aono Exorcist Temperuna Spring 2011. Manusia dan iblis adalah dua sisi mata koin cuy. Dunia mereka juga terbagi. Dunia manusia disebut dengan dimensi Asia dan dunia setan disebut dengan dimensi Genhena. Namun setan dapat masuk ke dunia manusia dengan cara merasuki tubuh manusia cuy. Namun setan penguasa Genhena tidak bisa menemukan inang yang cocok untuknya. Maka dari itu dia mengirim putranya ke dunia Asia supaya suatu saat bisa menjadi inang yang pas baginya. Namun anak setan itu ternyata dibesarkan oleh seorang biara dan tumbuh besar di lingkungan gereja cuy. Dia adalah Okomurarin. Kekuatannya disegel oleh orang tua angkat Rin ke dalam pedang Kurikara. Suatu hari kekuatan Rin muncul karena diganggu oleh berandalan. Sejak itu Rin yang juga bertugas sebagai pembasmi setan atau eksorsis sering diganggu setan. Dan tak sengaja segelnya terlepas dan kekuatannya pun keluar cuy. Oke, yang ke-9, Uchuten Kojoku Temperuna Summer 2013. Anime ini berlatar di Tokyo di mana terdapat 3 ras makhluk hidup yang berdampingan. Ada manusia, tanuki, dan tengu. Selama bertahun-tahun hidup bersama, tapi manusia tidak tahu ada mereka. Karena ras itu memiliki kemampuan untuk berubah wujud seperti manusia biasa. Namun ada juga beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk bisa mengetahui ras lain yang hidup bersama mereka. Salah satunya ialah gadis cantik dan pintar yang bernama Benten. Yasuburo Shimogamu adalah anak ketiga dari keluarga tanuki yang paling berpengaruh di wilayahnya. Ini karena ayah Yasuburo berhasil menyatukan para klan tanuki dan meredam konflik di antara mereka. Namun terjadi hal yang mengejutkan cuy. Ayah Yasuburo dibunuh dan dimakan sekelompok manusia yang dikenal sebagai Friday Fellow. Serial ini mengangkat isu keluarga dan drama perjuangan mereka hingga mengungkap kebenaran di balik kematian ayah Yasuburo. 浮気の現場でございます。何を言うんだい。
誤解だよ。 Oke, yang ke-10, No Game No Life, Tank Pedana Spring 2014. Anime ini sendiri bercerita tentang Sora dan Shiro yang merupakan dua saudara hikikomori yang terisolasi dari dunia luar. Kecerdasan keduanya membuat mereka ahli dalam berbagai permainan online. Ketika memainkan game, mereka selalu mendapatkan peringkat paling tinggi, cuy. Mereka terkenal di kalangan gamer, bahkan menjadi sebuah urban legend dan dikenal dengan nama Kuhaku. Itu karena username mereka selalu kosong atau tanpa nama. Suatu ketika mereka mendapatkan email masuk dan menantang bermain catur dari Ted. Dengan senang hati, Sora dan Shiro ikut bermain. Namun ternyata lawan bermainnya sangat kuat. Mereka butuh berhari-hari sampai bisa mengalahkan si Ted. Namun ternyata Ted adalah dewa dari dunia lain. Sora dan Shiro kemudian dibawa masuk ke dunia Ted, dunia di sport yang seluruh hal harus diselesaikan dengan permainan. Tentu ini jadi dunia yang sangat menarik bagi Sora dan Shiro. Mereka bertekad untuk menaklukkan dunia ini. Oke, berikut adalah 10 rekomendasi anime fantasi terbaik 2021 menurut Anime Number One. Gimana guys, dari 10 top anime list ini, mana favorit kalian? Jawab di kolom komentar ya. Kalau masih ada hal yang kurang dari aku, atau kalau masih ada hal yang kalian mengerti, silahkan bertanya melalui kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan like and share video ini, supaya kalian bisa update terus hal yang berkaitan anime, dan gue juga semangat bikin videonya. Sekian dari gue, sayonara.